Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan nama Selamat saya siang. Kurnia Dwi Ardianti, jurusan Biologi Ya, FMIPA Universitas Jember. Nah, saya ya, hari ini ingin mewawancarai Bapak terkait topik ketahanan nasional. Sebelum saya ya, mengajukan pertanyaan saya, boleh saya mengetahui nama Bapaknya terlebih dahulu? ya, ya. Nama Bapak, nama Narutama, pangkat Aibtu, dinas di Polres Kediri. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, Baik, ya, karena topik saya ketahanan nasional, jadi pertanyaan pertama saya, ketahanan nasional itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? ya. Sejauh yang Bapak ketahui dan kuasai, ketahanan nasional itu sebuah kondisi yang dinamis Iya. dan mempunyai bentuk integritas dengan kondisi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik. Lalu bagaimana sih Pak peran polisi terkait ketahanan nasional tersebut? Ya, terkait peran polisi terhadap ketahanan nasional itu sangat erat sekali hubungannya. Hubungan polisi dengan masyarakat terkait kegiatan keamanan yang mana Pak Polisi ini mempunyai dasar peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kaitan pengamanan. Nah, pengamanan itu juga terbagi dari pengamanan, patroli, keamanan, pengawalan, dan sebagainya. Nah, hubungan kegiatan Pak Polisi di masyarakat itu sangat erat sekali. Jadi saling berhubungan terkait kegiatan keamanan dan juga menguasai di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan keamanan. Kira-kira seperti itu. Lalu berarti masyarakat itu juga berperan nggih Pak di dalam ketahanan nasional ini? Betul, sangat berperan penting. Karena tanpa bantuan dari masyarakat, Pak Polisi sendiri nggak bisa berjalan, tugasnya kurang efektif. Seperti hanya semisal di suatu daerah terdapat konflik atau permasalahan, itu pasti barometernya terhadap masyarakat, hubungan kaitan kejadian itu selalu dengan masyarakat. Di masyarakat itu sendiri kan juga terbentuk beberapa kelompok mulai dari RT, RW, tingkat dusun, tingkat desa, lah itu kaitan keamanan itu selalu berhubungan. Sehingga apabila kehadiran polisi diperlukan, itu sangat erat sekali dengan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kalau masyarakatnya itu belum paham dengan ketahanan nasional, Pak? Apakah dari kepolisian sendiri terdapat program untuk mengedukasi masyarakat terkait hal ini? Oh ya, betul sekali. Di dalam fungsi kepolisian itu sendiri terkait bina mitra polisi terhadap masyarakat untuk masyarakat agar supaya paham tentang pemahaman terkait hukum, terkait ekonomi, itu selalu dihadapkan oleh fungsi Bimaspol atau Bimaspal, jadi polisi dengan masyarakat. Biasanya kegiatan tersebut sering dilakukan di desa-desa dengan menghadirkan 3 pilar, yaitu polisi, dari TNI, dan kepala desa. Itu selalu memberikan bimbingan tentang hukum, tentang keamanan, agar ketahanan nasional itu bisa tercipta dengan erat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir saja Pak, pesan Bapak untuk generasi muda, terutama mahasiswa ini untuk mempertahankan atau mengikuti usaha-usaha yang dilakukan untuk ketahanan nasional. Bagaimana Pak? Ya, yang harus dilakukan adalah generasi muda. Jadilah polisi masyarakat. Artinya,
seorang masyarakat atau pemuda itu bisa membantu peran serta untuk menciptakan ketahanan nasional maupun yang lain. Seperti halnya kalau si pemuda itu melihat suatu kejadian yang berunsur tindak pidana atau perlu menghadirkan masyarakat, mungkin mereka bisa menjadikan sebagai saksi demi lancarnya masalah itu biar selesai sesuai aturan hukum yang berlaku. Berikut kaitan hubungan suatu daerah itu apabila daerah A terdapat beberapa diduga adanya banyak kelompok-kelompok pengguna narkoba. Nah, itu sebagai tokoh pemuda bisa memberi informasi, sebatas informasi kepada aparat kepolisian maupun penegak keadilan lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi dari polisi juga mendapat peran dan masyarakat pun berperan, ya Pak. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang lain? Sampun Bapak, sampun karena durasi singkat mawon dan dasar-dasarnya mawon ya Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih. Siap, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kurnia Dwi Ardianti, mahasiswi jurusan Biologi Fakultas IPA Universitas Jember, dan saya kali ini ingin mewawancarai mengenai ketahanan nasional. Sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, boleh saya perkenalkan diri dari kakaknya dulu? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Agustia Kusuma. Saya asal dari Pamekasan. Saya berdinas di Polda Jawa Timur. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ke pertanyaan pertama, karena topik ini membahas tentang ketahanan nasional. Dan menurut kakaknya, apa sih ketahanan nasional itu? Ya, gimana deh? Menurut kakaknya, apa ketahanan nasional itu? Oh, ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal suatu negara dalam mempertahankan ketahanannya agar bisa menghadapi suatu ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, sehingga bisa melindungi kelangsungan hidup. Yang berperan aktif dalam menjaga ketahanan ini sendiri adalah seluruh warga negara itu sendiri, karena merupakan ketahanan suatu negara itu sendiri. Baik, Kak. Kemudian kan bagaimana peran polisi terkait ketahanan nasional itu sendiri, Kak? Untuk peran polisi itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa peran Polri adalah sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Jadi, dengan adanya peran Polri tersebut, jadi Polri berperan penting dalam ketahanan negara. Namun, untuk ketahanan negara itu, Polri dan TNI ini bersinergitas. Untuk fungsi ini lebih ke keamanannya. Oh, baik, karena fungsi Polri yaitu sendiri. Peran Polri dalam ketahanan nasional. Iya, Pak. Kemudian kan peran Polri sendiri lebih kepada keamanan masyarakat ya. Ini terkait dengan masyarakat. Lalu apakah masyarakat juga berperan di dalam usaha ketahanan nasional ini? Sangat berperan, karena kita ketahui sendiri bahwa ketahanan nasional itu yang melakukan seluruh aktivitasnya adalah seluruh elemen dalam negara itu sendiri, yaitu tentunya ada pemerintah dan juga masyarakat.
suatu organisasi atau suatu peraturan tidak akan berjalan jika tidak diimbangi oleh ya masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat ini sangat peran penting dalam ketahanan nasional. Peran masyarakat itu sendiri adalah menjaga. Contohnya PAM Swakarsa. Contoh dari masyarakat dalam ketahanan negara ini PAM Swakarsa. Itu salah contohnya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita patut menjaga ketahanan nasional ini dengan cara yang mengikuti peraturan-peraturan yang telah diberikan pemerintah kepada kita. Karena sejatinya peraturan-peraturan yang telah diciptakan pemerintah terhadap kita tidak lain untuk menjaga ketahanan nasional. Untuk apa? Yaitu untuk kita sendiri, untuk masyarakat kita sendiri, sebagai kelangsungan hidup kita sendiri. Jadi dengan adanya itu kita masyarakat wajib membantu saling bersinambungan antara masyarakat dengan pemerintah agar terciptanya ketahanan nasional yang kita inginkan. Kemudian apabila masyarakat ini belum mengerti atau belum paham dengan ketahanan nasional, apakah dari Polri sendiri tetap terdapat program untuk mengedukasi masyarakat terkait hal ini? Tetap ada, karena tentunya kita sebagai anggota Polri tetap akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Apabila ada masyarakat yang masih kurang mengerti akan ketahanan nasional, kita sebagai anggota Polri dengan cara kita yaitu humanis, kita akan memberikan sosialisasi, memberikan paparan, memberikan pemahaman tentang apa itu ketahanan nasional, tujuannya apa, dan dampaknya kepada kita semua itu apa. Karena di Polri juga ada tim-tim yang memang tujuannya memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, yaitu kepada tim Humas. Di Polri juga ada tim Babinsa, ada Pak Babin. Karena Pak Babin itu ditugaskan di setiap desa, memegang satu desa, satu Babin. Jadi dengan adanya Pak Babin tersebut bisa memberikan sosialisasi, entah itu tentang ketahanan nasional atau tentang kehidupan kelangsungan hidup masyarakat setempat. Baik, berarti sudah ada sosialisasi terkait dengan ketahanan nasional ini ya, Kak. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, pesannya untuk generasi muda atau kepada mahasiswa khususnya untuk menjaga ketahanan nasional ini, Kak, bagaimana? Pesan dari kami untuk generasi muda khususnya mahasiswa itu tetap belajar dengan giat, karena fondasi ketahanan nasional itu tidak lain dan tidak bukan ada jika generasi muda sudah rusak, maka akan berdampak kepada ketahanan nasional kita. Karena aset paling berharga di negara kita adalah generasi muda sekarang. Jadi tetaplah kejar ilmu, bawa harum negeri ini, dan tetap semangat dalam menjaga ketahanan nasional ini. Baik, Kak, terima kasih karena sudah menyediakan waktunya untuk dan bersedia diwawancara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.